Halo Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang lagi di channel saya dengan saya Gavin Gui, dan di video kali ini saya akan melanjutkan rekaman webinar Toxic Positivity versus Optimism yang saya bawakan bulan November 2021. Jadi ini rekamannya ada sekitar 100 sampai 120 menit, tapi saya potong-potong menjadi part per part. Ada ya masing-masing part ada 10 sampai 15 menit. Ini part ketiganya, di mana di part ketiga ini saya akan membahas tentang bias negativitas dan bias positivitas. Jadi kita taunya toxic positivity atau bias positivity, tapi sebenarnya negatif pun bisa bias. Orang bilangnya pesimis aja biar kalau jatuh nggak sakit. Hati-hati, itu bisa jatuh ke bias negativity juga. Jadi terlalu positif atau terlalu negatif juga bisa bias. Nah, lebih detailnya kita tonton aja video ini. Semoga bermanfaat. Enjoy. Dan dengan demikian teman-teman, ya kita balik ke yang tadi ya, saya katakan bahwa kita lebih mudah untuk merasakan emosi negatif daripada merasakan emosi positif. Ya, jadi by default teman-teman, secara pabrikannya ada hal sepele aja, emosi negatif aja itu udah bisa membuat kita galau. Otak kita itu lebih mudah untuk mengalami, ini jarang ada yang bahas, bias negativitas. Jadi ada yang bias positif, bias negatif ya. Sebenarnya otak kita secara pabrikan itu bias negatif. Kita menilai emosi negatif itu jauh lebih tinggi daripada emosi positif. Oleh karena itulah kemudian kita perlu, ya, yang akhirnya oleh para peneliti psikologi mengatakan kita perlu berpikir positif. Kita perlu optimistis, kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena kita lebih rentan dengan hal yang negatif. Kita lebih rentan dengan hal negatif, dan kalau kita membiarkan itu terjadi terus-menerus, bayangin, dikit-dikit stres, dikit-dikit cemas, dikit-dikit gugup, itu hidup nggak enak banget. Ya, akhirnya untuk mengimbangi itu, muncullah saran berpikir positif. Muncullah saran berpikir positif. Muncullah saran untuk bersyukur. Itu tujuannya buat ngimbangin, teman-teman. Karena kalau mau digambarkan, ya, ini sebenarnya otak kita ini berat sebelah nih. Berat sebelah ke hal yang negatif. Dengan kita diajarkan untuk berpikir positif, nah kita imbangin. Sebenarnya tujuannya itu. Ya biar kita nggak stres melulu, biar kita nggak sedih melulu, biar kita nggak dikit-dikit stres, kita butuh berpikir positif. MC udah belajar nih, ya buat ujian, udah belajar, udah ngerjain latihan soal, tapi masih cemas, itu wajar. Ya karena otak kita lagi mengantisipasi. Ya besok ujian yang penting, misalnya apalagi UN ya, kalau sampai nggak lulus itu memalukan sama keluarga, orang tua kecewa misalnya. Besok UN, ya udah belajar pun masih cemas. Itu karena otak kita lagi mengantisipasi ya kejadian yang tidak diharapkan. Tapi saya udah belajar, yes, ya memang otak kita akan ingat terus ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Kalau sekarang sih bukan bahaya ya, ini hal penting, ini hal penting, ini hal penting. Nah, oleh karena itulah kita butuh berpikir positif. Lo kan udah belajar, dan selama ini nilai lo juga fine-fine aja kan? Kenapa lo nggak berpikir positif aja? Nah, kalau itu benar tuh. Tapi kalau belum belajar sama sekali, lalu berpikir positif, itu namanya nggak tahu diri. Ya, nggak belajar sama sekali, berpikir positif aja, nanti pasti tiba-tiba ada ilham di kepala, nah itu namanya butuh dijitak ya. Jadi kita butuh berpikir positif, butuh optimis, butuh bersyukur. Nah, ini juga teman-teman, kenapa kita butuh bersyukur? Karena otak kita kan lebih mudah mengingat hal negatif. Otak kita lebih mudah untuk mengingat hal negatif. Padahal dalam hidup kita juga banyak hal-hal positif yang terjadi. Misalnya balik ke contoh yang pertama, ya saya stres mikirin, mobil masuk bengkel, ya sakam boncos gitu. Padahal di hari itu banyak hal baik udah terjadi loh. Ya, kita lupa, kadang-kala kita lupa dengan hal baik yang sudah terjadi teman-teman. Nah karena itulah akhirnya muncul konsep bersyukur. Bersyukur itu artinya kita menyadari hal baik yang terjadi. Menyadari, bukan menipu diri. Ya, kita menyadari hal baik yang terjadi. Jadi walaupun saya mikir, wah mobil gue rusak, ini boncos, tapi saya juga harus imbang dong, Vin. Jangan mikirin yang negatifnya doang. Lo imbang dong, lo bersyukur dong. Mikirin juga hari ini lo masih bisa makan enak. Berapa banyak orang nggak bisa makan enak? Saya setuju. Teman-teman, ketika saya masih seumuran dengan Anda, ya saya suka mikir. Ya bukan suka mikir sih, saya suka nggak mikir lebih tepatnya. Bisa makan kenyang, bisa tidur nyenyak. Itu sebenarnya sebuah hal yang patut disyukuri loh. Karena ternyata kalau kita udah hidup sendiri, wah itu sebuah privilege. Nggak semua orang bisa punya tempat tinggal yang nyaman. Anda bisa karena ada orang tua yang nopang. Nggak semua orang bisa makan enak 3 kali sehari, karena itu mahal. Orang tua sudah menopang kalian.
Ya, jadi itu kadang-kala suka kita nggak sadari, kita take it for granted. Nah, akhirnya butuh bersyukur. Ya, that's why, wah ini jadinya rumit sekali ya. Karena otak kita lebih mudah untuk berpikir negatif, kita butuh bersyukur, kita butuh untuk berpikir positif. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Nah, kita next slide ya. Dan akhirnya karena orang misuse nih, muncullah istilah baru, toxic positivity. Terobsesi dengan berpikir positif. Ya, jadi teman-teman, saya katakan tadi sebelumnya bahwa kita boleh nggak berpikir positif? Boleh, teman-teman. Kita boleh nggak bersyukur? Sangat perlu. Kenapa? Karena otak kita itu sangat mudah mengingat hal negatif. Kalau kita nggak belajar bersyukur, kalau kita nggak belajar berpikir positif, hidup kita itu nggak enak banget. Kalau saya nggak belajar berpikir positif, bayangkan saya ada hal kecil aja nggak bisa tidur. Itu hidup saya menderita banget. Saya perlu belajar berpikir positif. Ketika ada orang chat, ya rekan kerja chat nggak sesuai dengan harapan saya perlu berpikir positif. Oh, that's fine lah. Nggak setiap orang harus menyikapi saya dengan baik. Saya perlu berpikir positif seperti itu. Kalau nggak bisa tidur. Saya juga perlu bersyukur. Ya kadang-kala ya namanya hidup nggak mungkin 100% sesuai dengan mau kita kan, nggak 100% sesuai keinginan. Ketika kehidupan nggak 100% sesuai keinginan, saya bersyukur loh. Oh, that's fine. Ada masalah terjadi, tapi gue masih bisa tidur nyenyak. Gue masih bisa makan enak. Gue masih bisa bernafas dengan bebas. Ya di sana saya kembali mendapatkan ketenangan. Perlu, ya perlu. Ya, kita perlu bersyukur, butuh berpikir positif. Tapi kita tidak mendewakan keduanya. Nah ini. Karena kalau kita mendewakannya, kita jadi terobsesi dengan berpikir positif. Dan jadi toxic positivity. Toxic positivity itu terjadi ketika kita memaksakan diri untuk berpikir positif dan memaksakan diri untuk melupakan bahwa ada hal negatif. Atau memaksakan diri untuk menolak ada hal yang negatif. Nah di sini teman-teman. Ya, kebijaksanaan kita diperlukan nih. Ya, butuh bersyukur, yes. Butuh berpikir positif, yes. Tapi kalau kita menolak keberadaan emosi negatif, wah itu juga ada nggak benar. Ya, ingat, yang kita butuhkan untuk berpikir positif dan bersyukur itu adalah menyeimbangkan. Tapi kalau kita mendewakan berpikir positif dan mengabaikan emosi negatif, yang terjadi nggak imbang lagi. Nah, di sana sudah terjadi kesalahan lagi. Kita perlu hati-hati nih teman-teman. Jadi ketika memang nggak ada hal yang perlu kita, memang kita dalam keadaan yang sangat buruk gitu ya, nggak apa-apa kita mengekspresikan emosi negatif. Boleh nggak nangis, boleh. Tapi nangisnya lihat kondisi, jangan nangis di depan umum. Nah itu salah. Boleh nggak kita merasa ingin ngurung diri, nangis, matiin handphone sejenak biar nggak ada yang nyari kita, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai 2 minggu kayak gitu. Udah nggak benar. Ya. Boleh nggak kita cerita ke teman terdekat kita bahwa hidup kita lagi ada masalah? Boleh. Tapi kalau cerita terus, hal-hal negatifnya terus, ya cerita terus-menerus namanya ngeluh. Udah nggak baik. Oke, ngeluh juga boleh. Tapi ngeluhnya juga mesti lihat ya. Kita nggak mungkin juga kan ngeluh ke orang setiap saat kan. Itu namanya ngelempar sampah ke orang. Itu juga buruk. Ya, disinilah teman-teman butuh keseimbangan. Ya, Anda harus berpikir positif, saya sangat setuju. Anda harus bersyukur, itu saya setuju. Tapi bukan satu-satunya. Ya, Anda perlu berpikir positif, Anda perlu optimis, Anda perlu untuk bersyukur, tapi Anda juga boleh mengekspresikan kesedihan Anda. Anda juga boleh mengekspresikan kecemasan Anda. Anda juga boleh mengekspresikan apa nih? Ya, amarah juga boleh loh diekspresikan loh. Yang nggak boleh itu kan marah-marah. Ya, marah-marah itu ekspresi marahnya berlebihan. Marah-marah caranya gimana? Di dalam kamar ya, remes-remes kertas itu boleh. Kadang-kadang saya lakukan. Ya udah gregetan nih sama orang nih, ambil kertas remes-remes boleh. Tapi kalau telepon orangnya bentak-bentak nggak boleh. Ya perlu kebijaksanaan di sana. Ya, jadi teman-teman lagi-lagi karena otak kita sangat mudah untuk mengingat hal-hal yang negatif, kita butuh berpikir positif. Tapi ketika berpikir positif kita kebablasan, yang terjadi adalah toxic positivity. Nah, di sanalah kita udah salah. Indikator kesalahannya apa? Indikator kesalahannya adalah ketika kita menjadikan berpikir positif sebagai solusi dari semua masalah. Besok ada ujian belum belajar, berpikir positif aja, itu udah salah. Ada teman lagi sedih, kita paksa dia berpikir positif, itu udah salah. Ya, ada orang habis mengalami bencana, kehilangan sanak saudara, berpikir positif aja, itu udah salah. Ya, berpikir positif
yang mengabaikan ada hal negatif itu udah salah. Ya, berpikir positif yang benar itu adalah ada hal negatif, nggak apa-apa, kita terima, dan kita juga bersyukur bahwa ada hal lain juga terjadi. Dan kita juga menyadari bahwa ada hal baik juga yang terjadi.